Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufti Saida. Saya Dira Sari. Saya Andre Surya Rahman. Kami dari mahasiswa Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Kami akan mewawancarai suatu perusahaan yang bernama OS Printing Surabaya mengenai manajemen resiko operasional. Terima kasih sebelumnya kita diberi kesempatan dan waktunya. Mas Wahyu, hari ini kita akan mewawancari sedikit tentang manajemen resiko tentang operasional di sini, Mas. Mas Wahyu ini udah bekerja berapa lama dan ini perusahaan apa sih, Mas? Bisa dijelasin nggak? Saya bekerja di sini udah berjalan 5 tahun. Dan ini nama perusahaan namanya itu OS Printing Surabaya. Sini juga bagian jasa cetak dan juga packaging di dunia persablonan gitu. Untuk alur prosesnya bagaimana dan kayak seperti klien mulai dari pesan sampai barang selesai itu bagaimana, bisa dijelaskan? Untuk customer awal mula mungkin dicanangkan awalnya harga dulu. Setelah harga mungkin bagian desain. Setelah desain selesai, approval desain, setelah itu pengerjaan, setelah pengerjaan lanjut pengiriman. Seperti itu. Di sini ada berapa karyawan, Mas? Terus bagian apa aja di sini? Di sini kira-kira ada 10 kalau nggak 9 sih. Dan karyawan untuk bagiannya itu ada bagian produksi, anak-anak produksi ya, istilahnya borongan lah, anak-anak borongan itu ada 4 orang. Setelah itu ada administrasi, terus ada marketing, dan juga saya juga sebagai kepala produksi di sini. Itu. Kalau dari sisi operasionalnya, waktu produksi apa saja resiko utama yang dihadapi? Untuk produksi sih resikonya bagian operasional. Mungkin kalau bagian operasionalnya mungkin ya resikonya dari customer sih. Customer mungkin ada komplain masalah kayak warna atau gelas yang kurang atau kayak gitu ya, ada gelas yang kayak penyo atau sebagainya gitu sih kalau di bagian operasionalnya sendiri gitu. Oh iya, Mas, resiko apa aja sih yang berdampak pada kualitas produknya sih, Mas? Untuk resiko yang paling berdampak pada kualitas sih mungkin kayak cat dan juga mungkin hasil kayak blobor, tapi kita harus ngatasinya secara profesional juga. Gak mungkin kita kalau customer itu tadi memberikan ke customer kayak cat blobor, kita gak mungkin ngasihkan kayak gitu. Kita kasihkan yang terbaik ke customer seperti itu tadi. Kalau cara mengolahnya seperti itu tadi, kita gak mungkin lah kayak ngasihkan customer yang jelek, kayak ngasihkan customer kayak catnya blobor atau kayak gitu, kita kasihkan customer hasil yang jelek lah, pokoknya seperti itulah intinya. Nah, setiap produksi itu kan pasti ada cacatnya gitu tadi kan, Mas, nggak dijelasin ya. Itu penanganannya gimana, Mas, ke customernya? Untuk penangannya sendiri, kalau ada cacat kita ganti yang bagus. Seperti misal dari pabrik tadi ada yang cacat gelasnya, kita ganti yang baru. Semisal kalau
kita ngerjain ya dari pabrik tadi ada yang cacat 10 piece, kita ganti ya 10 piece gitu sih. Seperti itu. Kalau dari sisi pasukan bahan baku seperti gelasnya, kardus atau cat, tinta thinner itu ada kendalanya nggak? Kayak dalam waktu pengiriman atau gimana? Kayak pelatih. Kalau kendala sih pasti ada kendala. Semisal kalau kita order di pabrik, order gelas inilah, misal gelas 22 datar atau semua, terus telat pengiriman itu pasti ada kalau masalah telat. Dan juga untuk masalah chat atau gimana sih gak ada masalah apapun, mungkin dari pengiriman telat aja sih kalau masalah kayak gelas gitu sih gitu. Nah, cara menanggulanginya itu gimana? Menghindari hal tersebut? Cara menangguli nganunya sih ya, iya kita cek stok dulu sih awalnya, kita cek stok dulu supaya tadi nggak nggak sampai telat atau gimana gitu. Untuk resiko kecelakaan kerja apa saja ya Pak yang sering terjadi? Untuk resiko kecelakaan kerja semisal kayak anak produksi ya, itu mungkin ya tangannya nanti kecepet molding lah kayak gitu. Paling ya kalau kayak gitu kecelakaan sih jarang sih kalau kecelakaan kerja di sablon ini. Paling nggak gitu ya, nggak terlalu parah kalau kecelakaan kerja di sablon sini gitu. Kalau printing ini kan biasanya kan berdampak kesehatan ya Mas ya. Itu gimana Mas kalau di perusahaan ini untuk menangani kesehatan karyawannya, ada nggak? Kalau kesehatan sih ya mungkin kita kasih vitamin untuk anak-anak juga, vitamin untuk diminum, dan juga itu pakai masker supaya baunya itu tadi kan menyengat di jaring-jaring tersebut. Terus apa lagi ya? Udah itu aja. Yang terpenting jaga kesehatan sih. Kalau semisal kalau anak-anak produksi kayak enak badan ya jangan dipaksakan kerja lah, seperti itu aja. Yang bertanggung jawab di sini tentang resiko tadi siapa aja Mas? Yang bertanggung jawab sih kita semua sebenarnya yang bertanggung jawab untuk di sini sih Mas. Gak ada yang satu orang yang harus bertanggung jawab untuk semua sih, gak ada. Kalau masalah itu loh ya, kita tanggung jawab sendiri semua sih kalau masalah itu. Ada tidak Pak evaluasi yang diterapkan untuk resiko tadi? Kalau ada, apa saja evaluasinya? Apakah sudah berjalan dengan baik? Itu resiko yang apa resikonya? Resiko tentang produksi. Tentang kayak resiko tentang kesehatan atau produksi atau yang kayak gimana? Produksi. Contohnya yang kayak gimana itu contohnya? Contohnya kayak tadi ya Mas ya, kayak masalah desain yang rusak itu setiap bulannya ada evaluasinya nggak? Terus setelah ada evaluasi ada dampaknya nggak, perbaikan atau gimana? Contoh ya, kalau masalah resikonya tadi kayak desain salah itu udah pasti. Mungkin kalau customer mungkin waktu di approval kan pasti beda kayak seperti sudah dicaplon kan. Terus ya pasti dievaluasi lah. Oh berarti ini kurang gini, jadi kita diperbaiki lagi. Misal kalau customer order lah selanjutnya baru kita evaluasi, kita ganti seperti customer kurang desainnya kayak kurang besar atau gimana, kita perbaiki gitu kalau masalah desain. Terus kalau masalah pengiriman juga, contoh kalau pengiriman kadang kan customer kan kadang pengiriman nggak tepat waktu ya juga pernah kita ya evaluasi jadi kita pekerjaannya ya harus lebih cepat lagi supaya customer tadi nggak telat lah untuk dikirim ke customer tadi tuh. Terus yang ketiga kalau evaluasi tentang
anak borongan kalau yang apa ya jadi kayak kejepit molding atau gimana itu ya harus dari anak operatornya sendiri harus hati-hati untuk bekerja, seperti itu aja sih. Ini kan mainnya dengan cat. Cat kan benda cair. Nah, itu kan pasti ada resiko dalam pekerjaannya. Kayak ada nggak contohnya kalau semuanya kepercikan apa sih? Percikan. Kepercikan ke mata gitu dalam tinernya itu pernah nggak ada kejadian? Nah, resiko kalau kayak ada percikan, misalkan M4 itu kan keras, itu kan panas kalau kena kulit. Nah itu ya sering terjadi kalau macam seperti itu. Misal kayak tumpah terus kena badan, misal tangan, kadang ada yang kena mata. Nah, itu juga sering terjadi sama anak operator itu tadi. Nah itu cuman mungkin yang atasinya ya tinggal kasih air udah beres seperti itu kalau masalah itu. Nggak ada perawatan lanjutan atau gimana? Perawatan lanjutan sih nggak ada sih, mungkin ya cuman dikasih sabun aja udah kelar, udah hilang. Mungkin nunggu beberapa menit dulu nanti baru hilang efek dari panas M4 cairan tadi tersebut. Kalau cat ya itu tadi tinggal disiram terus kasih sabun udah kelar sih, itu. Ini kan ada apa namanya, setelah desain selesai, produksi selesai itu kan pasti dikirim ya Mas ya, kirim ke customer ya. Itu waktu packing itu standarnya gimana sih Mas? Ada resiko nggak salah kirim ke alamat orang lain atau gimana gitu, ada nggak? Kalau resiko dari pengiriman itu ada, contohnya semisal anak-anak tadi ya salah nyolasi, semisal ini merek A ditulis merek B terus dikirim ke customer itu salah, itu ada juga seperti itu. Terus dalam pengiriman tadi ya kadang customer komplain kayak, Pak ini kok ada debu di kardusnya. Nah itu tadi kan ya namanya juga kan ya barangan kan pasti kena debu, tapi kita harus ya itu tadi kita harus kasihkan yang terbaik ke customer, kita perbaiki lagi apa yang kita salah ke customer tadi kita perbaiki sampai customer tadi puas dengan kinerja tim Aus Printing ini. Ya udah Mas, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.